Pernah gak sih kamu panik pas disuruh ngerjain soal sama guru ke depan kelas, padahal kamu tuh udah tahu jawabannya gitu? Atau gak berani ngajak ngobrol sama orang yang sebenarnya kamu tuh perlu banget informasinya? Nah, saya sebenarnya punya juga pengalaman dulu waktu sekolah gitu ya. Jadi, dulu saya sama punya rasa grogi kalau misalkan mau jawab apa yang guru kita tanyakan. Misal gini contohnya ya. Ayo, di sini siapa yang hafal undang-undang? Nanti dikasih 50.000 gitu. Nah, itu yang nanya waktu dulu guru PKN ya. Terus di situ sebetulnya saya tuh udah hafal gitu, bahkan hafal banget lah. Tapi karena saya pemalu, ya saya kehilangan 50.000 itu gitu. Terus ini ada cerita lain. Jadi dulu waktu apel pagi ada kapal sekolah yang sama memberi tantangan. Siapa sok yang hafal al-alaq 1-5 dikasih 50.000. Sebenarnya sih mungkin dalam satu sekolah semua juga hafal itu. Cuman dari ribuan murid hanya satu yang berani ke depan gitu. Dan akhirnya dia yang dapat rezeki gitu kan. Nah, akhirnya saya di situ berpikir, kalau pemenang itu ya milik orang yang pemberani gitu. Apalagi lihat orang yang sukses, ya nggak ada yang pemalu gitu. Ya di situ saya memutuskan untuk belajar lebih pede. Sampai sekarang kuliah, kerja, bahkan ya bikin channel YouTube ini. Nah, kita akan membahas tentang cara mengatasi rasa malu berdasarkan ilmu pengetahuan ya. Jadi apa sih sebenarnya rasa malu? Ada 3 jenis rasa malu yang mungkin kita sering rasakan. Yang pertama adalah malu karena melakukan kesalahan yang sebenarnya tuh tidak salah secara moral ataupun norma sosial. Misalnya jatuh tersandung di depan umum atau salah kostum. Misal harusnya hari Senin tuh pakai putih abu, kamu malah pakai pramuka gitu misalkan. Nah, rasa malu yang kedua bisa muncul ketika kita melakukan sesuatu yang dianggap menyalahi moral, kode etik atau norma sosial. Misalnya tahu gitu bahwa rekan kerja kita tuh ada yang menggelapkan uang perusahaan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Rasa malu yang ketiga tuh sebenarnya lebih ke keinginan untuk berbaur seperti orang sekitar, tapi tidak bisa gitu karena memang berbeda. Contohnya ya seorang pasien kanker gitu, misalkan rambutnya rontok karena di kemo, ya mungkin merasa malu gitu karena penampilannya berbeda dengan teman-temannya. Terus malu tuh bisa ditandai secara fisik, ya antara lain dengan wajah yang memerah gitu, perasaan yang menghasilkan keinginan untuk bersembunyi, berkeringat, terus jantung yang berdegup kencang, perasaan negatif, kekhawatiran, dan masih banyak lagi. Ada tips nih, penting untuk diingat bahwa rasa malu itu adalah perasaan yang normal sebenarnya, daripada malu-maluin gitu kan. Namun ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk membantu mengatasi rasa malu dan meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama, kenali dan terima diri kita. Ya mulailah dengan menerima diri kita apa adanya gitu, termasuk kelebihan dan kekurangan kita. Ya ingat bahwa semua orang tuh memiliki ketidaksempurnaan, dan itu adalah bagian dari keunikan diri kita sebagai individu gitu. Yang kedua ya tingkatkan pengetahuan dan keterampilan. Biasanya tuh ketidakpastian yang sering kali menjadi penyebab rasa malu. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang yang kita minati, kamu akan lebih merasa percaya diri gitu saat berbicara dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah berlatih komunikasi. Jadi komunikasi adalah keterampilan yang dapat ditingkatkan dengan berlatih. Jadi mulailah dengan berbicara di depan cermin, terus merekam diri sendiri, atau berlatih dengan teman dekat, keluarga gitu. Ya semakin banyak berlatih, berarti semakin percaya diri juga kita kan. Dan yang terakhir, ya temukan dukungan gitu. Cari teman, keluarga, atau kelompok, atau organisasi, circle lah yang bisa membantu dan mendukung kita dalam mengatasi rasa malu gitu. Karena kalau misalkan dengan adanya circle tersebut, otomatis kita tuh lebih didukung
dan kita tuh lebih bisa berkembang lagi. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat bertumbuh.